Apa saja yang baru kita dengar oleh Dirtipidum Brigjen Pol Andri Rian tadi menyampaikan informasi mengenai kesaksian yang ia dapat dari Verdi Sambo. Kita dengarkan bersama. Dalam keterangannya, tersangka FS mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Oleh karena itu, kemudian tersangka FS memanggil tersangka RR dan tersangka RE untuk melakukan pembunuhan, untuk merencanakan pembunuhan terhadap almarhum Joshua. Kalau laporannya Sambo benar, yang menyatakan pertama dugaan pelecehan, yang kedua pengancaman pembunuhan, Irjen Pol macam apa? Kadif Propam macam apa? Membiarkan istrinya jalan bersama dari Magelang yang sudah diancam pakai pistol. Menurut saya tukang beca pun tidak akan membiarkan istrinya jalan bersama dengan yang orang mengancam istri tukang beca itu. Baik. Ini Kadif Propam RI Polri. Jangan mempermalukan diri sendiri. Bertobat sebelum celaka nanti. Ini dilihat oleh Tuhan. Udah celaka dia. Iya, makanya masa istrimu sudah sudah diancam di Magelang pakai pistol sesuai laporan dari Polres Selatan, tapi kau biarkan istrimu dikawal orang yang mengancam nyawa istrimu. Logis enggak? Ini logis atau kesalahannya tidak? Kenapa mengangkat kepala Polri dan pejabat Polri terlalu muda, tidak matang, dia nggak paham hukum. Tersangka FS sudah mengetahui ada pelecehan terhadap istrinya di Magelang. Logikanya, apakah seceroboh itu, mungkinkah seceroboh itu seorang polisi, seorang jenderal, bekas serse juga untuk melakukan pembunuhan berencana di rumah dinas yang diawasi oleh banyak CCTV juga. Dari kacamata polisi Anda melihatnya seperti apa, Pak Ari? Baik, sebelum saya menjawab itu ya, tapi boleh saya ceritakan dari awal ya. Dari pengamatan saya ya, kasus terjadinya meninggalnya Brigadir J itu di rumah dinasnya Pak Kadif Propam, itu sudah tamparan besar bagi polisi. Saya katakan aib besar. Tapi saya diprotes sama polisi karena dianggap saya itu melecehkan polisi. Padahal memang betul-betul aib gitu ya. Faktanya demikian. Faktanya demikian ya. Dan kemudian sudah meninggal tanggal 8, tanggal 11 baru dilaporkan. Ini suatu kejanggalan betul itu. Menurut saya itu 3 hari ya. Saya dulu sebutkan ketololan. Saya dikritik sama para polisi, kenapa kok ngomong polisi tolol gitu. Padahal saya maksudnya gini, itu ya, rilis itu aneh itu, nggak masuk akal itu. Kalau masuk polisi kelas 0 pun nggak masuk. Gitu. Karena apa? Ternyata rilis itu adalah rekayasa yang dibikin oleh Pak Sambo kan, gitu kan. Ternyata kejadiannya kan bukan seperti yang dirilis itu, tapi itu adalah rekayasa yang dikarang oleh Pak FS. Nah, itu tadi yang melibatkan katanya penasihat ahli. Penasihat ahli yang bikin kronologisnya dia lah, yang memang dia yang bikin itu. Nah itulah yang dibacakan oleh Karopenmas. Kan itu kan sangat bodoh menurut saya. Makanya saya umpat itu nggak benar tuh kayak gitu. Maksud saya itu adalah itu nggak benar itu apa. Dari dulu saya sudah mencurigai bahwa itu suatu rekayasa yang nggak masuk akal. Gitu. Nah, ternyata yang terjadi kan begitu kejadian ada meninggal itu. Kan Pak Sambo panggil anggotanya. Yang Paminal sama Probus. Saya sebut itu penyidik siluman. Kemudian hasil daripada penyidik siluman itu diumumkan tanggal 3, hari ketiga. Tanggal 11 ya. Nah kan nggak masuk akal itu. Nah ternyata ya, polisi kan waktu itu kan nggak berani memberikan jawaban langsung pada masyarakat. Betul. Hanya Pak Kapolri waktu itu bikin tim sus. Nah, itu bagus. Cuman tim sus habis bikin diem terus, nggak ada apa yang dikerjakan. Sampai liar akhirnya sampai kita sarankan itu Barada itu mesti dijadikan tersangka karena itu Barada itu kalau melihat konstruksinya ya bisa jadi tersangka tanggal 8 itu juga. Karena kan kasusnya kedapatan orang mati. Nah gitu. Jadi kira-kira begitu loh. Saya dulu agak gemes betul ya karena ini gini. Ini kasus ini sebetulnya kan simpel kayak gitu ya. Tapi kenapa jadi blunder kayak gitu? Nah ternyata sekarang terbuka lebar nih. Jadi saya ingin terangkan ya. Di sini harus dibedakan. Ada kasus pelecehan. Dilaporkan oleh ibu itu ya, yang di sini ya. Pelecehan, tapi tersangkanya meninggal. Kalau kasus itu otomatis ya tutup SP3. Karena tersangka kita nggak usah mikir-mikir itu lagi. Nah,
Tinggal yang mati ini 338 kan gitu kan. 338 ini apa? Apakah tadinya apa memang betul-betul tembak menembak itu apa? Sekarang kan sudah jelas. dibantah, Sudah jelas. Ya. Barada itu ngomong bahwa saya nembak diperintah oleh Pak FS. Ya. Kalau harapan dari Baradae sih semoga kasusnya terang ya, supaya paling enggak siapa yang salah siapa yang benar ketahuan. Walaupun dia mengaku salah, paling enggak ya ini kan saya kan polisi BRIMOB, saya menjalankan perintah atasan. Tapi saya juga takut kata dia gitu kan. Tapi karena ketakutan juga, kalau nggak saya menembak saya ditembak kan gitu kan. Sama yang nyuruh nembak kan gitu kan. Makanya dia sembari merebak dar gitu aja. Ya itulah perintah dari atasan, kadang-kadang perintah yang melanggar hukum berbahaya kan. Tapi kan karena dia begini, karena dia itu adalah prajurit BRIMOB yang terbiasa perintah komando, ya tentu apa kata komandonya dijalankan, sama kayak BRIMOB di Papua, perintah tembak dadar gitu kan. Apakah itu dipersalahkan? Kita lihat secara proses pelaksanaannya gitu. Tadi Pak FS ngomong bahwa iya memang saya dongkol, saya kesel sehingga saya merencanakan pembunuhan dengan anak buah saya dan terjadilah pembunuhan. Jadi sekarang ini sempurna sekali nih 340 karena apa? Yang bersangkutan sudah ngakuin, merencanakan. Jadi begini rekan-rekan, pengakuan tersangka kan kita tahu semua. Ya. Syukur ini tersangka bunyi, ngomong. Kalau nggak ngomong sekalipun tidak ada masalah. Kita sudah punya alat bukti untuk memberikan sangkaan terhadap yang bersangkutan dan siap untuk kita bawa ke pengadilan. Terima kasih. Itu pengakuan tersangka di BAP. Oke? Yang saya sampaikan kan pengakuan di BAP. Oke? Terima kasih. Kemudian baradae-nya yang melaksanakan juga mengakui atas perintah. Clear ini bukti udah cukup banyak. Menurut Artinya saya ini kasus sudah terang benderang, motifnya sudah terang juga benderang sudah dan jelas ya, kalau Pak memang Arya? kasusnya kayak gitu sebulan selesai. Oke. Bagi saya ya. Adapun nanti kemudian tadi kok pelecehannya ada di Magelang. Modusnya, Itu nggak perlu lagi orang yang pelakunya sudah meninggal kok. Yang Dan sini yang dilaporkan di sini aja udah satu, meninggal dan kemudian SP3. FS sebagai tersangka juga sudah mengakui Apalagi yang perbuatannya. sana. Oke. Nah, terus Pelecehan seksualnya Apa? Oh, belum dilaporkan. Ya? Ya, kalau 340 diterapkan, kecil kemungkinan terjadi itu. Biasanya keterangan tersangka itu enggak penting buat penyidik, ya, tidak penting. Karena tersangka itu berhak ingkar. Kalau dia mengquote keterangan tersangka, dalam prakteknya ini artinya membenarkan, ya. Kalau saya lihat ini karena tekanan publik meminta untuk dibuka, karena sebelumnya kan tidak dibuka. Pak Mahfud sudah ngomong ada motif bla 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 bla. Terus motif itu jangan dibuka, mencegah perasaan, publik menekan. Akhirnya dicari supaya keterangan yang disampaikan itu kemudian ada keterangan yang disampaikan untuk menjawab pertanyaan publik kan. Problemnya yang di-quote itu adalah keterangan tersangka. Ya. Enggak jelas juga nih apa yang dimaknai menjaga kehormatan keluarga. Kehormatan keluarga atau kehormatannya dirinya tersangka. Ini beda ya. Menurut saya kehormatan dirinya tersangka. Kenapa harus dijaga? Karena begini ya, dia kalau kita melihat pada ujungnya dia melakukan satu tindak pidana yang kejam ini ya. Sementara pada dirinya melekat segala kewibawaan jabatan, kemudian ada kewibawaan juga institusi ya. Tetapi kewibawaan itu menjadi milik dirinya menurut saya. Jadi ketika ada yang katakanlah yang dibilang tadi oleh Pak Simanjuntak mengatakan bahwa informasi tentang hubungannya dengan seseorang diberitahu, dia malu, dia merefleksikan malu itu sebagai kehormatannya, bukan kehormatan keluarga. Ya, ini harus dipahami nih. Kalau kehormatan keluarga itu dimaknai sebagai pelecehan, itu makin gak masuk akal lagi. Tindakan yang melukai harkat martabat keluarga. Iya, ya. Itu katanya Sambo. Tidak, ya. Ini harkat martabat dirinya. Karena
dia biasa mengimplementasikan kewenangannya itu dengan mungkin dengan arogan. Kepada seluruh anggota, biar dia tahu itu sudah ada perpol baru. Tekankan bahwa setelah saya sosialisasi ini segera berlaku, kamu masih main-main dengan norma yang ada, kita akan tidak tegas. Pastikan seluruh anggota Polri di masing-masing satker memahami peraturan yang ada, terutama perilaku yang dapat menurunkan marwah dan wibawa institusi. Lakukan tindakan tegas dan keras bagi anggota yang melanggar setelah disosialisasikannya Perpol 7 2022 ini. Yang tidak suka itu orang-orang yang mau melanggar. Kalau orang yang mau baik institusi ini pasti tidak mau melanggar. Itu aja kuncinya. Mulai semuanya dari kebenaran material, fakta dan data yang ada, kedepankan objektivitas, maka rekan-rekan semua akan menciptakan keadilan. Karena bayangkan, seorang bintang 2 menyeret masuk ya 31 orang masuk ke jurang. Artinya pola relasi dia dengan orang lain tuh pendekatannya adalah kekuasaan. Satgasus ini sepanjang yang saya tahu dan saya melihat dan mengalami efektif dan full power sekali, Indra. Jadi efektif dan full power, dan dia ketuanya ya, Sambo adalah kepalanya waktu itu ya. Iya. Okay. Dan jaringannya seluruh Indonesia itu polisi-polisi pilihan. Indra, ajudannya itu semua yang dia sebut squad lama, squad baru yang ada di foto, itu semua masuk ke dalam tim Satgasus, ya. Termasuk juga Kapolres Jakarta Selatan dan Kapolda Metro Jaya. Ini saya harus intensi ini, ya. Dan wakilnya adalah Dankor Brimob, ya. Jadi ini semua bergelinjang, kira-kira begitulah ya, berdinamika begitu. Ketika pendekatan kekuasaan itu kemudian menjadi dirinya, maka segala sesuatu yang menyerang, membuat dia tidak suka, dimanifestasikan sebagai kehormatan keluarga, ya tidak bisa. Oke. Ya? Jadi itu penjelasannya, apalagi soal pelecehan ya. Perbincangan tentang motif itu memang seksi. Dibumbui oleh film-film Hollywood, dan teman-teman psikologi juga sangat terobsesi untuk menjawab pertanyaan tentang mengapa. Tapi terkait dengan pembuktian pasal 338 dan 340, sesungguhnya motif tidak terlalu penting benar. Ya, tidak terlalu sangat mendasar, seolah-olah kalau motif tidak terungkap maka tidak bisa dibuktikan pasal 338 dan 340. Tidak. Fokusnya pada perilaku. Jadi motif barangkali penting untuk kepentingan rehabilitasi, barangkali penting untuk masalah restitusi dan kompensasi, tapi terkait dengan pembuktian 338, 340, pembunuhan ataupun pembunuhan berencana, motif sesungguhnya tidak terlalu penting. Tapi oke lah, sekarang kita coba ikuti bagaimana masyarakat sangat antusias berbicara tentang motif. Motif itu dibutuhkan untuk suatu penyidikan apabila hakim dikira susah untuk menafsirkan ada rencana apa tidak. Rencana itu kan harus ada dimulainya, siapa yang memulai, yang ngomong gitu. Ini sudah clear semua. Jadi Bang Nelson sudah menyebut-nyebut adanya dugaan pelecehan seksual. Mari kita pahami bahwa kejahatan seksual itu adalah kejahatan yang serius. Ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, dari seluruh korban, tanda petik hanya 15% saja yang kemudian mengalami guncangan trauma hebat. Tapi kalau kita bicara kejahatan seksual, dari seluruh korban 80% diantaranya akan mengalami guncangan yang sangat-sangat dahsyat. Data satu ini saja menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita memberikan simpati, mengulurkan hati kepada para korban kejahatan seksual. Terlebih bagi mereka yang mengalami guncangan kejiwaan. Pelecehan itu ada buktinya. Pelecehan seksual itu bisa dibuktikan. Apa buktinya? Visum et repertum psychiatrum, ya, hasil asesmen dari psikolog maupun psikiater terhadap korban. Ini kan tidak pernah dilakukan. Karena apa? Ibu Putri menolak terus.
ketika LPSK datang saja dia tidak bisa memberi keterangan dalam kondisi traumatik. Kami juga sudah mendapatkan laporan lengkap dari psikiater dan psikolog kami tentang asesmen psikologis yang dilakukan terakhir. Nanti pada hari Senin minggu depan kami akan putuskan permohonan dari Ibu P di rapat pimpinan LPSK untuk diterima atau ditolak. Itu sesuai Tapi dengan juga- tenggat waktunya atau memang karena selama ini belum berhasil? Baik, Mbak Irin. Sesuai dengan tingkat waktu, Oke. ya. Dan sebenarnya kan begini ya, ada beberapa momen di mana Ibu P ini bisa bicara, ya. Setidaknya pertama yang nampak oleh publik ketika di depan Makobrimob. Kedua, ada proses pemeriksaan yang bersangkutan sebagai saksi atau terperiksa dalam proses hukum di Barreskrim, ya, di mana yang bersangkutan menyampaikan keterangan, gitu. Kepada Barreskrim. Pada Barreskrim, pada penyidik, gitu, ya. Gitu. Tapi kenapa sebagai pemohon yang meminta dibantu, ditolong oleh LPSK, malah tidak menunjukkan respon, tidak antusias terhadap yang dimohonkan, sesuatu yang dimohonkan. Namun di sisi lain juga posisi LPSK, kami kan bukan tukang stempel saja, kami kan harus membuktikan bahwa yang dimohonkan itu benar. Jadi pertanyaannya, benar nggak peristiwa yang dilaporkan sebagai pencabulan? Benarkah kalau ibu mengalami trauma, depresi, itu karena peristiwa yang mana? Tidak bisa dibohongi. Pak Olip ini kayaknya saya teman lama, tahu dia ahli psikologi. Hasil asesmen seorang yang psikolog forensik maupun psikiater, dia bisa mendeteksi sebab traumatik yang dialami. Ini belum ada. Ya. Baik. Dengan segala hormat, dari sudut pandang keilmuan, muncul pertanyaan. Lazimnya pelaku kejahatan seksual akan mengincar sasarannya di wilayah, di zona yang menjadi daerah kekuasaannya. Sebabnya istilah kiasannya adalah predator, pemangsa. Pemangsa tidak akan berburu mangsa, berburu korban, berburu sasaran di luar zona kekuasaan. Pelaku kejahatan seksual memang penuh kalkulasi. Dia harus pastikan semestinya di situ tidak ada para saksi. Di situ tidak boleh ada CCTV. Di situ harus bisa ditutup akses bagi calon korban untuk melarikan diri. Di situ harus tersedia sekian banyak alat yang bisa digunakan untuk menghilangkan barang bukti. Semestinya demikian, kata teori. Alhasil, dalam kasus kejahatan seksual secara umum, yang ini saya katakan secara umum, tidak spesifik kasus per kasus, bisa kita bayangkan bahwa sekali lagi, kejahatan seksual atau pelecehan seksual memang lazimnya dilakukan di daerah kekuasaan si pelaku. Sekarang kita balik. Bagaimana kalau kemudian entah kasus apa itu secara spesifik ketika ada peristiwa kejahatan seksual yang dilakukan di luar pakem? Ya. Ada sekian banyak orang yang berpotensi sebagai saksi. Akses melarikan diri juga ada. Nah, yang ingin saya katakan adalah silakan dicek juga secara saintifik, dicek juga secara keilmuan, dicek juga dibandingkan dengan berbagai macam hasil penelitian. Apakah perilaku kejahatan seksual sedemikian rupa terjelaskan atau tidak dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Tapi kembali harus ditandaskan. Jadi kejahatan seksual pada umumnya tetap harus diberikan hukuman berat kalau memang betul-betul berstatus sebagai korban. Kemudian bintang 2 macam apa atau Irjen Pol macam apa sudah dilecehkan istrinya di di Magelang, tapi masih disuruh didampingi atau dikawal oleh orang yang melecehkan itu. Kan ajaib. Jadi inilah menandakan bahwa dia tidak makan sayur dan buah. Oleh karena itu saya anjurkan dia untuk berenung, membaca firman Tuhan gitu loh, Pak supaya Kamarudin dia sadar dan bertobat. Ya, Pak. Nah, sekarang kita berbicara soal motif. Tadi Pak Ari menyebutkan ya soal motif ya sudahlah, mau apapun motifnya. Sekarang Motifnya kan sudah jelas. Motifnya adalah dendam. seperti saya waktu bikin laporan pertama kali, motifnya karena almarhum ini diduga mengetahui hubungannya dengan yang cantik-cantik itu. Jadi ketika suaminya bintang 2, istrinya bintang 3 ditanya, bapak kemana, tangannya kemana, kakinya kemana, kenapa tidak pulang-pulang? Maka sulit bagi ajudan dan supir untuk berdusta. Maka kemungkinan dikasih tahu kepada
Ibu akhirnya mengetahui ada yang cantik-cantik itu, kemudian dilabrak lah, terjadilah pertengkaran dalam rumah tangga, kan begitu. Makanya kalau polisi serius, gampang mengungkap ini. Kalau saya setengah hari, bahkan saya biasanya cuma 5 menit sudah terungkap. Jadi kalau saya kira ya, dengan berkas bahwa pengakuan daripada Bapak FS ini, Sudah pengakuan ada. daripada Baradae ini disaksikan oleh ini, dikirim, hakim masih yakin. Tidak akan tanya lagi motifnya yang di sana itu benar apa enggak. Itu publik yang ingin tahu kan. Ya, gitu. ini saya bilang tadi, saya sempat Sangat menyinggung. sensitif tuh publik. Rasa penasaran publik Iya, yang karena ingin itu sangat dipuaskan, seksi ya kan? gitu ya. Nah, Tapi itu motif itu nggak penting banget untuk pembuktian di sini. karena si Gitu. pelaku terduga sudah mengakui Iya. perbuatannya untuk Nah, terus kemudian berencana. untuk yang 30 itu jelas sudah pasalnya, dia membantu merusak TKP dan sebagainya. Dia nggak ikut-ikut dalam pembunuhan ini. Gitu. Pertanyaan saya Pak Ari, tadi Anda sudah singgung di awal bahwa ini konyol ini apa yang dilakukan polisi di awal-awal Ya. gitu. Apakah memang semudah itu untuk menciptakan sebuah skenario sehingga seorang jenderal bintang 2 bisa memuluskan skenarionya? Apakah ada lagi yang meng-backup Bagus FS di ya. sini? Ini kesimpulannya saya ya Pak. Kasus dulu kan apa sih yang sebelumnya terjadi? Saya tanya-tanya itu. Ternyata ini adalah Pak Ferdi begitu dengar itu ada kasus apa menyinggung harga diri ya. Di sana kan siri itu istilahnya. Siri itu udah nggak bisa inilah. Sehingga dengan mendengar kehormatannya terganggu itu ya, dia sini merencanakan bunuh. Tapi kemudian habis terjadi gitu agak panik dia. Gimana caranya? Dia bikin skenario baru. Kenapa bisa ya? Yang dipanggil kan anggotanya semua. Kamu bersihkan ini semua. 2 hari itu anggotanya. Baru penyidik dari Jakarta Selatan datang ke situ, itu pun bisa dikendalikan juga. Dalam artian semua menuruti Makanya Ferdi itu Sambo jadi ini jangan ditafsirkan ya bahwa polisi kayak gitu semua, enggak. Ini cuman terjadi ya karena atas perintah Pak FS itu untuk bikin skenario. Jadi kalau saya, karena saya punya naluri intelijen sama naluri penyidikan, begitu saya dengar wawancara dari klien saya langsung tahu ini pembunuhan terencana. Dan saya langsung tahu motifnya, yaitu dendam. Makanya begitu saya dengar mereka 10 menit cerita, langsung saya buat surat kuasa 340 KUH pidana junto 338 KUH pidana junto 351 ayat 3 KUH pidana junto 5556. Artinya saya yakin dengan pasal itu, makanya saya pertanakan walaupun 5 lembaga negara melawan saya itu, yaitu Polri, Kompolnas, kemudian Komnas HAM, kemudian LPSK sama Komnas Perempuan, kan begitu. Tetapi karena saya yakin saya ini kan dalam bekerja kan selalu disertai Tuhan Elohim. Jadi saya berpikir aja udah terjadi, apalagi menggunakan hati, kan begitu. Jadi mengenai siapa pernyataan-pernyataan Verdi Sambo yang katanya awalnya TKP-nya ada di rumah dinas, kemudian berpindah ke ke Magelang, itu menandakan permasalahan di lingkungan Polri. Kenapa pemimpin yang belum matang dijadikan kadipropam, belum mengerti tentang locus delicti dan tempus delicti? Karena masih banyak polisi yang senior, harusnya dia itu masih belum waktunya kadipropam. Kadipropam harusnya mengerti arti daripada yang saya ucapkan tadi. Kalau kejadiannya di Magelang, ya laporkanlah di Magelang dan atau di Barreskrim Polri. Kalau kejadiannya di Polres Jakarta Selatan, baru laporkan di Polres Jakarta Selatan. Kok ini kejadian di Magelang, lapornya di Polres Jakarta Selatan, 2 laporan pula lagi. Dan yang tukang skenario ini kan sudah mengundurkan diri jadi staf Kapolri, kenapa lagi diikuti itu? Baik rekan-rekan, saya jelaskan bahwa kita tahu bersama bahwa 2 perkara ini sebelumnya statusnya sudah naik sidik. Ya. Kemudian berjalan waktu, kasus yang dilaporkan dengan korban Brigadir Joshua terkait pembunuhan berencana ternyata ini menjawab 2 LP tersebut. Kita anggap bahwa 2 laporan polisi ini menjadi satu bagian masuk dalam kategori obstruction of justice. Ya, ini bagian daripada upaya untuk menghalang-halangi pengungkapan daripada kasus 340. Semua penyidik yang bertanggung jawab terhadap laporan polisi ini sebelumnya sedang dilakukan pemeriksaan khusus oleh Irsus. Sebelum skenario itu dimunculkan kan tidak banyak yang tahu misalnya bahwa sudah ada jebakan psikologis kepada orang-orang tertentu untuk mendukung bahwa itu tembak-menembak. Siapa itu? 1, Kompolnas.
Kompolnas itu hari Senin dipanggil oleh Pak Sambo, diundang ke kantornya. Hanya untuk apa? Hanya untuk nangis di depan Kompolnas. Oh, iya, nangis. Saya teraniaya, kalau saya sendiri ada di situ saya tembak habis dia, katanya. Bukan hanya begitu kalau saya. Apa yang terjadi, Pak? Waduh, saya terhina, saya ditolimi. Nangis gitu, mak jawab gitu aja. Berarti ini drama, Pak? Iya, sebentar dulu. Oke. Kapan dramanya? Taruh yang dari Kompolnas tuh Mbak Pungki pulang. Nggak ngerti apa yang terjadi gitu. Ya udahlah, shock ini. Lalu sudah itu Kompolnas dipanggil juga ke situ, nangis dengan cara sama, ceritanya sama. Dua tuh. Begini loh. Berarti ini ada upaya pengkondisian psikologis agar ada skenario, agar ada orang yang nanti membela menyatakan bahwa itu terdolimi. Dan itu kan betul kan? Kompolnas maupun Komnas HAM langsung bilang betul kan? Semula awalnya. Dan bukan hanya itu, teman Anda juga ditelui begitu. Siapa? Orang terkenal. Namanya nah, iya, dibilangin begitu juga. Dibilangin gitu juga? Iya, dan beberapa orang lagi dihubungi, dia hanya nangis saja. Kalau Kak, saya ditolimi Kak, gimana nih Kak? Gitu. Saya tanya, bener nggak? Bener. Gitu. Artinya apa? Memang ada suatu pengkondisian untuk mengatakan, oh itu ditolimi. Istrinya dilecehkan. Kalau Ibu Putri, dia tidak selingkuh. Ibu Putri tidak selingkuh? Tidak selingkuh. Oke. Tetapi perkara ini memang ada kaitannya dengan perempuan, ada kaitannya dengan tata kelola sabu-sabu, sabu-sabu, miras dan judi. Maksudnya apa? Miras dan judi apa? Ini ada judi, ada apa, ada apa. Pertanyaan saya, Pak. Orang-orang di sosial media ini, taunya dari mana, Pak? Nah, itu yang saya katakan, jangan berpikir bahwa sebuah kejahatan itu tidak diketahui orang sekarang. Coba kalau Anda lihat ketika Fadil berpelukan dengan Sambo, itu kan di sebuah ruangan yang tidak ada orang, hanya ada 2 atau 3 orang. Iya, yang foto, bisa beredar. Yang foto pasti orang mereka juga gitu kan intinya kan? Bisa jadi, atau bisa jadi diambil dari CCTV atau apa gitu. Tapi ya gampang lah orang. Dan dari situasi begini semua keluar, oh ini dulu melakukan ini dulu melakukan ini, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga misalnya track record Pak Sambo misalnya, yang dulu tidak pernah diperdulikan orang termasuk saya, itu masuk ke saya, ini tahun sekian jadi ini, di ini melakukan ini, tahun sekian di ini melakukan ini. Dan yang lapor kepada saya itu adalah Kompolnas tahun 10 tahun lalu. Dia sudah pernah memeriksa kasus dia. Jadi ya untuk sementara kami menyimpulkan bahwa Ibu PC ini memang tidak memerlukan layanan perlindungan dari LPSK. Barangkali sebenarnya Ibu PC lebih memerlukan kawan untuk bisa curhat, untuk bisa membangun kepercayaannya kembali dan sebagainya. Jadi bukan perlindungan oleh LPSK, tapi kawan. Nah, oleh karena itu saya mengimbau pada teman-teman yang punya perhatian pada kasus-kasus macam ini, bisa membantu mendorong Ibu PC untuk bisa memulihkan kondisinya. Aku sengsara karena judi, aku melarat karena judi, banyak hutangku karena judi.